Ajaibnya puasa menurut gue adalah ketika orang yang punya mah atau asam lambung, GERD, you name it lah gitu. Tapi ketika Ramadan, lo nggak makan seharian, lo nggak kenapa-napa. Gue buka puasa setiap hari pakai gorengan setiap hari. Ini 3 hari doang ya? Ini tiga kali Tiga doang. kali doang ya? Tahun lalu tuh sekali makan gorengan bisa 8. Nah, mungkin selama ini lo makannya jorok banget deh gitu. Makanan bekas orang lo makan. Waduh, nasi jatuh, Si jatuh lo lemper makan. keinjek tuh. Iya, lemper keinjek apa bentuknya aja udah. Yes Global People, this is Global Afternoon Show bareng Laras Tahira. Gak berasa, bener-bener literally gak berasa nih puasa di tahun ini ya. Apalagi produser Edo. Lo tapi gak puasa juga sebenarnya puasa ya, Dok? Gimana itu nggak puasa tapi sebenarnya puasa gimana? Lo sebenarnya gak Ramadan juga tetap puasa. Gue gak pernah liat lo makan soalnya. Kita mainnya di sugesti aja. Oh, Kenyang. itu yang harus diterapkan sama gue, si diet ini. Karena gue kan anaknya laparan gitu. Jadi walaupun gue udah makan malam, terus gue gak lagi puasa gitu ya kayak minggu lalu, terus gue mempersiapkan untuk sahur. Nah itu tuh gue pasti sengaja makannya di jam 10, jam 11. Tapi di jam sahur gue lapar lagi. Nah itu sugesti, Susah. coba mainin sugestinya. Asam lambung, bukan sugesti-sugesti do. Cuman memang ini ya, ajaibnya puasa menurut gue adalah ketika orang yang punya mah atau asam lambung, GERD, you name it lah gitu. Tapi ketika Ramadan, lo nggak makan seharian, lo nggak kenapa-napa. Gitu, Benar. ya kan? Dan katanya kan ada orang juga yang bilang kalau puasa itu detox juga gitu. Selama ini mungkin makannya kotor banget nih, jajan sembarangan, terus mungkin makan instanan atau makanan cepat sajinya banyak, tapi di bulan Ramadan ini tuh dikurangin porsinya banget, dikurangin banget gitu kan. Kalau yang puasa maksudnya. Ya, Dok. Iya. Oh salah. Betul. Kalau gue ngobrol sama produser Martin baru. Alhamdulillah masih berlanjut. Iya. Kalau Martin kan memang dia nggak usah diomongin, dia orangnya nggak ada. Tapi dengerin. Tapi ngedengerin. Nah, tapi memang ada sebuah konsep ya, namanya autofagi, Global People. Ini adalah cara sel tubuh bersih-bersih ketika Ramadan gitu. Mekanisme alami tubuh untuk mendaur ulang sel yang rusak jadi energi atau sel baru yang lebih sehat. Nah, konsep ini tuh viral ketika Ramadan karena puasa adalah pemicu utama proses bersih-bersih dalam tanda kutip seluler tersebut gitu. Cara kerja autofagi ketika puasa yaitu adalah defisit energi. Ketika tidak ada asupan kalori selama 12 sampai 16 jam, tubuh itu mulai mencari sumber energi alternatif dari dalam. Lalu daur ulang sel atau sel-sel tubuh mulai memakan komponen yang sudah tua, rusak atau tidak berguna, kayak protein cacat atau organel sel yang rusak. Akhirnya tumbuhlah regenerasi atau hasil dari penghancuran komponen rusak tersebut digunakan kembali untuk membangun struktur sel baru yang lebih efisien. Pusing kan? Nah, gue punya rangkumannya karena gue pernah ngeliat nonton podcastnya Aderai. Oh, dijelasin juga. Dijelasin. Ini kan kayaknya nggak masuk di otak gue kan. Kata-katanya terlalu science. Betul, si anak bahasa ini. Jadi gue tuh singkatnya ya, kalau menurut Aderai kita ngomonginnya bukan puasa nih, tapi IF, diet IF. Oh. Karena diet IF itu sama puasa mirip-mirip gitu. Bedanya kalau diet IF lu masih boleh minum kan, tapi minumnya air putih ya, jangan yang manis-manis gitu. Nah, ketika badan kita kosong, terus misalnya kita melakukan kegiatan apapun deh, nggak cuma olahraga, jalan kaki atau lu bergerak pun kan butuh energi gitu. Nah, ketika di tubuh kita nggak ada makanan, nah yang memproses itu semua, yang ngasih tenaga ke badan kita itu adalah sisa-sisa gula yang ada dalam tubuh. Gitu. Makanya sering ada yang bilang kan kalau kita olahraga tuh bagusnya ketika keadaan perut kosong, atau lah ya minimal banget lo abis makan tapi 2 jam setelahnya. Jadi lo makan 2 jam setelahnya baru olahraga supaya nggak muntaber. Iya. Ya lo bayangin abis makan all you can eat, abis itu setengah jam kemudian angkat besi. Begah itu. Udah keluar lagi itu daging-daging yang ada di usus 12 jari lo ya kan. Makanya sebenarnya ya bagus detox juga gitu. Yang tadi gue bilang mungkin selama ini lo makannya jorok banget deh gitu. Makanan bekas orang lo makan. Waduh, nasi jatuh, Si jatuh lo lemper makan. keinjek tuh. Iya, lemper keinjek apa bentuknya aja udah. Makanya sebenarnya prosesnya itu biasanya mencapai puncak setelah tubuh tuh masukin mode puasa yang cukup lama kayak di Ramadan. Selaras Tahira dengan durasi puasa Ramadan.
Oh. selaras, ya kan? Durasi puasa Ramadan ya 12 sampai 16 jam. Bisa tuh lo untuk bisa bertahan untuk bergerak gitu ya. Makanya kan puasa kerja pun gak masalah gitu ya dari pagi sampai sore, karena tenaga yang lo pakai ketika kerja itu adalah sisa-sisa gula yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah tapi manfaat utama buat kesehatan sebagai detox alami. Jadi kita tuh bisa membuang racun dan komponen seluler yang berpotensi menyebabkan penyakit. Nah. Kalau gue ngerasanya selama Ramadan ini memang sangat mengurangi gula. Oh tapi, oh iya lo kan buka juga gak pakai langsung minum manis gitu kan, jarang kan? Gak mau, justru tahun lalu gue masih buka selalu beli teh manis Solo. Selalu, karena kayak menggoda sekali kan teh manis Solo itu. Cuman di tahun ini alhamdulillah gue akhirnya buka tuh selalu pakai air putih. Meskipun ada tuh 2 atau 3 kali deh gue buka pakai teh manis gitu. Karena kayak teh manis tuh kurang kalau nggak pakai teh manis ketika berbuka puasa gitu loh kalau gue mikirnya. Gue juga malah kebalik. Tahun lalu tuh malah buka puasa air putih dingin. Oh, sekarang kotor sekarang nih. malah bukan dong. Apa? Air kobokan. Lebih kotor air lagi. air manis. Oh, kebalik. Balik. Karena lu ada ini juga kali, ada target buat naikin berat badan juga kali. Sejauh ini sih susah kayaknya ya. Ini masih susah ya. Iya. Belum sih, nanti di umur 30 bentar lagi kan. Besok kan 30 kan. Cepet amat itu. Makanan manis, minuman manis tuh sangat bikin berat badan tuh cepet naiknya. Banget, gue ngerasanya kayak gitu. Makanya gue sih berharap at least 1 kilo aja turun di Ramadan ini. Kemarin soalnya ngobrol sama nyokap sama adek gue, mereka udah pada turun. Oh. Gengsinya. Aduh. Berat badannya dong. Kalau gue nih kayaknya masih agak susah gitu ya untuk nurunin berat badan. Cuman memang hal tergampang aja ya untuk bisa turunin berat badan adalah kurangin yang manis-manis sama tepung-tepungan sih. Cuman kan susah untuk menghindari gorengan di bulan puasa ini. Kayak makanan wajib itu. Betul. Tapi memang di tahun ini lumayan kangen sih gue sama gorengan ya selama puasa tahun ini nih. Karena memang dari awal tuh gue targetnya untuk tidak makan gorengan ketika berbuka. So far dalam hampir sebulan ini gue buka puasa pakai gorengan cuma 3 kali. Tepuk tangan buat gue dong, virtual aja nggak apa-apa. Gue bilang virtual ngerti virtual gak gitu. Jadi 3 kali gorengan tuh sangat upgrade banget dibanding tahun lalu. Gue buka puasa setiap hari pakai gorengan dong, setiap hari. Ini 3 hari doang ya? Ini tiga kali doang ya? Tahun lalu tuh sekali makan gorengan bisa 8. Wow. Beneran 8. Terus minumnya es teh manis lagi. Wah. Terus tahun lalu tuh kita ini apa namanya cuanki ya Tin. Cuanki pakai nasi selalu. Itu kayak seminggu kayak 3 kali deh. Kan di bawah tuh ada Kang Cuanki kan. Iya. Nah kita tuh ke bawah beli cuanki terus makan pakai nasi. Tahun lalu masih ada ini ya hamba Allah ngasih nasi kotak ya. Nah iya benar ya kan? itu. Nah nasinya itu gue pakai sama nasi sama bakso cuanki itu. Makanya tapi itu nggak gue kangenin sih. Kalau yang nasi sama cuanki ya lebih ke gorengan. Kalau gue kangennya sama gorengan. Lo ada yang lo kangenin mungkin Dok selama puasa tahun ini? Puasa tahun ini kayaknya lebih ke suasananya nih. Sepi. Suasana di rumah santri ini kayaknya nggak seramai di tahun lalu gitu ya. Itu sih ya gue juga kangen sih itu. Cuman biasa aja. Soalnya kalau makin lama makin dingin di sini masalahnya. Bener itu. sih, bener. Karena ini kan Central AC ya, Global People. AC sentral. Oh iya bener. Central AC tuh kayak mau beli baju ya. Lu kemana? Beli baju gue di Central AC. Kayak di Harko. Central AC. Yaudah Global People, kasih tahu kita deh selama puasa tahun ini hal apa yang paling kamu kangenin. Boleh share di 08 12 12 884 atau isi kolom question box di @884 Global Radio.